Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia ada gurunya, malaikat ada gurunya, demikian pula jin ada gurunya, dan aku adalah guru semuanya. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam bab masih dalam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu wali yang sangat populer di Indonesia. Di antara para wali yang namanya sangat populer di Indonesia, bahkan sering digunakan untuk tawasul, adalah Syekh Abdul Qadir. Hal ini terutama di kalangan masyarakat santri dan kaum Nahdiyin. Dalam setiap tawasul tak pernah lepas dari nama Syekh Abdul Qadir. Bahkan di antara manakib yang terkenal di Indonesia adalah manakib Syekh Abdul Qadir. Di dalam manakib ini dituturkan kisah-kisah mengenai kebajikan, keramatan, dan amaliyah terpuji Syekh Abdul Qadir. Bukan hanya namanya yang terkenal, tarekat Syekh Abdul Qadir yang dikenal dengan tarekat Qadariyah juga salah satu tarekat populer di Indonesia. Seperti dijelaskan bahwa tarekat Qadariyah merupakan tarekat yang didirikan oleh Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani. Awalnya, tarekat Qadariyah ini lebih banyak berkembang dan berpusat di Irak dan Syria. Lalu dalam perkembangannya, tarekat ini menyebar ke berbagai dunia seperti Yaman, Turki, Mesir, India, Afrika, dan Asia dengan pengikut yang jumlahnya jutaan. Dalam sejarahnya, perkembangan tarekat ini telah terjadi pada abad 13 Masehi. Namun tarekat ini baru dikenal di seluruh dunia pada abad ke-15 Masehi. Bahkan di Makkah, tarekat Qadariyah sudah berdiri sejak 1180 Hijriah ataupun 1669 Masehi. Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani merupakan urutan ke-17 dari rantai mata emas mursyid tarekat. Sanad atau mata rantai tarekat Qadariyah ini berasal dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu turun dan berlanjut melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Imam Abu Abdullah Al-Husain, Sayyidina Imam Az-Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Bakir, Sayyidina Muhammad Ja'far As-Siddiq, Syekh Imam Musa Al-Khazin, Syekh Al-Imam Abul Hasan Ali bin Musa Ar-Ridha, Syekh Ma'arif Al-Kharqi, Syekh Abul Hasan Sarri As-Saqati, Syekh Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abu Bakar Ash-Shibili, Syekh Abu Fadil Abdul Wahid At-Tamimi, Syekh Abdul Faraj As-Tartusi, Syekh Abul Hasan Ali Al-Hakkari, Syekh Abu Sa'id Mubarak Al-Makhzumi, Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani. Tarekat Qadariyah mempunyai ciri khas, yaitu luwes alias moderat. Dengan sikap ini, maka jika seorang murid sudah mencapai derajat syekh atau mursyid, maka murid tidak mempunyai suatu keharusan untuk terus mengikuti tarekat gurunya. Bahkan dia juga mempunyai kebebasan untuk mengkomodir praktik tarekat yang lain ke dalam tarekatnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadir sendiri, bahwa murid yang sudah mencapai derajat gurunya, dia menjadi mandiri sebagai syekh, dan Allah lah yang menjadi walinya untuk seterusnya. Barangkali karena sifat luasnya itu, maka di dalam tarekat Qadariyah sendiri ada puluhan tarekat sebagaimana yang sudah dikenal dalam Islam. Di antara tarekat-tarekat yang masuk kategori Qadariyah adalah Banawa yang berkembang pada abad ke-19, Ghausiyah, Junaidiyah, Kamaliyah yang semuanya berasal dari India. Di Turki terdapat tarekat Hindiyah, Khulusiyah. Di Yaman ada tarekat Ahdaliyah, Asadiyah, Musyariyah. Sedangkan di Afrika di antaranya terdapat tarekat Ammariyah, tarekat Bakkaiyah. Di Indonesia, maksudnya tarekat Qadariyah ini secara khusus dibawa oleh Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Di tangan Syekh Khatib, tarekat Qadariyah digabungkan dengan tarekat Naqsabandiyah sehingga menjadi tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Lalu garis sanadnya yang salah satunya melalui Syekh Abdul Karim Tanara Al-Bantani berkembang pesat di seluruh Indonesia. Syekh Ahmad Khatib mempunyai banyak wakil. Di antaranya adalah Syekh Abdul Karim dari Banten, Syekh Ahmad Tolha dari Cirebon, dan Syekh Ahmad Hasbullah dari Madura, Muhammad Ismail bin Abdul Rahim dari Bali, Syekh Yasin dari Kedah, Malaysia, Syekh Haji Ahmad dari Lampung, dan Syekh Muhammad Ma'ruf Ibnu Abdullah Al-Khatib dari Palembang. Mereka kemudian menyebarkan ajaran tarekat ini di daerah masing-masing. Penyebaran ajaran tarekat Qadariyah Naqsabandiyah di daerah Sambas, Kalimantan Barat asal Syekh Ahmad Khatib dalam sejarahnya dilakukan oleh dua orang wakilnya, yaitu Syekh Nuruddin dari Filipina dan Syekh Muhammad Sa'ad putra asli Sambas. Meski demikian, tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah ini justru tidak bisa berkembang secara baik di kampung halaman Syekh Khatib sendiri, Sambas, dan di daerah lain di luar Pulau Jawa. Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah justru berkembang di Pulau Jawa,
banyak pengikut tarekat ini di Jawa. Ada yang memandang bahwa penyebab ketidakberhasilan penyebaran tarekat ini di luar Pulau Jawa adalah karena tidak adanya dukungan lembaga permanen seperti pesantren. Sebaliknya, di Jawa, keberadaan tarekat ini bisa berkembang karena banyaknya pesantren juga didukung penuh oleh organisasi keagamaan, utamanya oleh Nahdlatul Ulama ataupun NU. Setelah Syekh Ahmad Khatib wafat pada tahun 1878, pengembangan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah dilakukan oleh salah satu wakilnya, yaitu Syekh Tolhah bin Talabuddin yang hidup di Tursmi, Kalisapu, Cirebon. Karenanya beliau kemudian dikenal sebagai guru tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah untuk daerah Cirebon dan sekitarnya. Salah seorang santrinya yang bernama Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad kemudian dikenal sebagai pendiri pondok pesantren Suryalaya. Setelah berguru sekian lama dengan Syekh Talabuddin, Abdullah Mubarak dalam usianya yang ke-72 tahun mendapat khirqah ataupun pengangkatan secara resmi sebagai guru dan pengamal tarikah Qadiriyah bin Talabuddin. Karena itulah pondok pesantren Suryalaya kemudian menjadi pusat tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Hingga sekarang aliran tarekat masih terbilang yang terbesar dari aliran-aliran tarekat yang ada di Indonesia. Banyakan tarekat yang mu'tabarah ataupun memenuhi standar keabsahannya, termasuk Qadiriyah wa Naqsabandiyah, berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Karena di dalam organisasi Islam terbesar ini memang dibentuk organisasi tarekat. Manusia adalah astrolah Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani dikisahkan dalam buku-buku manaqib, seperti dikisahkan dalam kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani karangan Kiai Haji Jauhari Umar, bahwa suatu hari Syekh Abdul Qadir sedang berjalan-jalan di sekitar kotanya, Baghdad. Saat berjalan-jalan itu, di sudut tempat, beliau melihat dua orang Islam dan Kristen yang sedang berdebat. Perdebatan kedua orang ini seputar tentang lebih mulia mana antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam. Laki-laki yang beragama Islam jelas mengatakan bahwa Nabi Muhammad lebih mulia dari Nabi Isa. Sebaliknya, laki-laki Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa lebih mulia dari Nabi Muhammad. Karena perdebatan itu sedemikian kerasnya, maka Syekh Abdul Qadir pun menghampiri keduanya. Syekh Abdul Qadir pun bertanya kepada keduanya, ada apa di antara mereka sesungguhnya? Mereka pun melontarkan pendapatnya masing-masing. Setelah mendengarkan keduanya, Syekh Abdul Qadir lalu bertanya kepada laki-laki Nasrani, apa alasanmu sehingga kau yakin bahwa Nabi Isa lebih mulia dari Nabi Muhammad? Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, jawab si laki-laki Nasrani. Mendengar jawaban ini, Syekh Abdul Qadir langsung menjawab, aku bukan seorang nabi, melainkan hanya pengikut Nabi Muhammad. Jika aku bisa menghidupkan orang mati, apakah engkau akan beriman kepada Nabi Muhammad? Baik, aku akan beriman, jawab laki-laki Nasrani. Maka saat itu juga, laki-laki Nasrani itu menunjukkan kepada Syekh Abdul Qadir sebuah makam tua. Di hadapan makam tua, Syekh Abdul Qadir masih bertanya kepada laki-laki Nasrani itu, apa yang dikatakan oleh Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati? Ketika menghidupkan orang mati, Nabi Isa berkata, hiduplah dengan izin Allah. Kata laki-laki Nasrani tersebut, sesungguhnya mayit yang ada di dalam makam tua ini waktu masih hidup, dia termasuk orang yang kaya raya. Jika kau meminta saya untuk menghidupkan mayat itu dalam kondisi kaya, maka saya juga sanggup, kata Syekh Abdul Qadir. Baik, kata laki-laki Nasrani. Setelah itu, Syekh Abdul Qadir langsung menghadapkan dirinya ke makam tua itu, dan beliau pun berkata, hiduplah kau mayit atas izinku. Seketika itu juga mayit yang ada dalam kubur itu langsung bangkit, berdiri dan hidup dalam kondisi kaya raya. Saat laki-laki Nasrani menyaksikan karamah dan keajaiban itu, ia langsung masuk Islam lewat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan kisah selanjutnya masih tentang karamah Syekh Abdul Qadir, yaitu Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali meludahi mulut Syekh Abdul Qadir. Di dalam kitab Bahjatul Asrar dikisahkan bahwa pada hari Selasa 6 Syawal 521 Hijriah menjelang zuhur, Syekh Abdul Qadir berkata dari atas kursinya, aku melihat Nabi Muhammad bersabda, wahai anakku, mengapa kamu tidak segera berceramah untuk memberikan pengajian kepada para jamaah? Ya Rasulullah, aku bukan orang Arab. Bagaimana aku bisa bicara dengan bahasa Arab? Jawab Syekh Abdul Qadir. Coba buka mulutmu, kata Rasulullah kepada Syekh Abdul Qadir. Saat itu Syekh Abdul Qadir langsung membuka mulutnya. Kemudian Rasulullah meludahi mulutnya 7 kali. Lalu Rasulullah berkata kepada Syekh Abdul Qadir, mulai sekarang bicaralah di hadapan
hadapan para jamaahmu. Suruhlah mereka dengan hikmah dan nasihat yang baik. Setelah itu Rasulullah langsung pergi dari pandangan Syekh Abdul Qadir. Lalu setelah kejadian itu Syekh Abdul Qadir melakukan sholat duhur. Tak seberapa lama kemudian Syekh Abdul Qadir melihat orang-orang yang berdatangan ke madrasah beliau. Melihat membanjirnya orang yang datang itu, Syekh Abdul Qadir sempat gugup. Badannya menggigil, dagunya bergetar dan hatinya berdebar-debar keras. Yang aneh lagi, mulutnya terasa terkunci sehingga beliau tidak bisa berkata apa-apa. Ini merupakan sebuah kejadian yang aneh. Dalam kondisi yang membingungkan itu, Syekh Abdul Qadir tiba-tiba langsung melihat Sayyidina Ali yang berdiri di hadapan beliau dan bertanya, "Mengapa kamu tidak segera berbicara untuk memulai pengajian?" Dengan penuh khidmah, Syekh Abdul Qadir menjawab, "Wahai ayahku, aku terdiam karena aku tidak bisa bicara. Mulutku terkunci, lidahku keluh." Setelah itu Sayyidina Ali menyuruh Syekh Abdul Qadir membuka mulut. Setelah mulut beliau agak terbuka, beliau langsung meludahinya 6 kali. Lalu Syekh Abdul Qadir bertanya kepada Sayyidina Ali, "Kenapa tidak kau sempurnakan menjadi 7 kali?" "Ini aku lakukan untuk menghormati Rasulullah," jawab Sayyidina Ali. Setelah itu Sayyidina Ali langsung menghilang dari pandangan Syekh Abdul Qadir. Seketika itu juga badan Syekh Abdul Qadir langsung normal kembali, sehat kembali. Rasa menggigil dan kaku yang sebelumnya dialami hilang semua. Begitu pula hati dan pikirannya kembali nyaman dan tenang. Tidak ada ketakutan, keminderan, kekhawatiran di dalamnya. Saat itu beliau kemudian mulai berceramah kepada para jamaahnya, para penyelam yang menyelam di lautan ilmu pengetahuan untuk mengeluarkan mutiara kemakrifatan ke tepi daratan hati. Kemudian mutiara itu disambut oleh perantara yang menerjemahkan mutiara ma'rifat, memanggilnya sebagai gundi dengan keindahan keimanan serta ketaatan yang terbaik di dalam rumah-rumah. Dengan izin Allah maka akan ditinggikan rumah itu. Begitulah salah satu ceramah Syekh Abdul Qadir kepada para jamaahnya. Ini masih dengan nasihat Syekh Abdul Qadir, yaitu menolak kebodohan dengan keilmuan. Nasihat Syekh Abdul Qadir lainnya adalah membalas kebodohan dengan ilmu. Dalam hal ini, Syekh Abdul Qadir tidak menghendaki kebodohan melanda umat Islam. Umat Islam bagi Syekh Abdul Qadir haruslah menjadi umat yang cerdas dan berilmu pengetahuan yang tinggi. Hal ini disampaikan oleh cucunya Syekh Abdul Qadir sendiri, Syekh Fadil Al-Jailani dari Turki, ketika beliau berkunjung ke Indonesia dan berceramah di acara HUL ke-46 Al-Maghfurlah Kiai Haji TB Mahmud Falak bin Abbas di pesantren Al-Falak. Selain itu, bukan hanya ilmu sebenarnya yang dinasihatkan oleh Syekh Abdul Qadir. Umat Islam juga didorong oleh Syekh Abdul Qadir untuk beramal. Apalah artinya ilmu tanpa amal? Dalam hal ini seperti dijelaskan di dalam wajingan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa agama kamu dapat hancur dan lenyap disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, kamu tidak mau beramal terhadap sesuatu yang telah kamu ketahui. Yang kedua, kamu melakukan sesuatu pekerjaan dengan dasar yang tidak kamu ketahui. Yang ketiga, kamu tidak mau belajar terhadap sesuatu yang tidak kamu ketahui. Bahkan kamu membiarkan dirimu kekal dalam kebodohan. Yang keempat, kamu menghalangi orang lain untuk belajar sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dalam mencari ilmu, seharusnya kita ada sifat-sifat seperti ini. Yang pertama, diusahakan diperoleh dengan metode burung gagak, yaitu jika mencari mangsa berangkat pagi-pagi benar. Demikian pula ketika mencari ilmu. Yang kedua, dengan kesabaran unta, sabar dalam menanggung beban berat yang dialami ketika mencari ilmu. Yang ketiga, dengan kerakusan babi hutan, kerakusan terhadap ilmu, giat belajar. Yang keempat, dengan kecemburuan anjing dalam menjaga ilmu. Wahai hamba Allah, janganlah kamu sia-siakan hidup berdasarkan ilmu tanpa menjaganya dengan pengamalan, karena hal itu tidak bermanfaat bagimu. Untuk apa kamu berilmu kalau tidak kamu amalkan? Berilmu itu wajib bagimu dan mengamalkannya pun wajib. Tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan amal, sebab amal itu butuh ilmu dan amal merupakan suatu kewajiban yang harus kamu lakukan. Ibarat sebuah pohon, ilmu adalah batangnya, sedang amal adalah buahnya. Hidup ini harus berilmu, dan dari ilmu itu menghasilkan buah, dan buah itulah yang disebut amalan kita. Ilmu itu dijadikan agar diamalkan, bukan hanya untuk dipelihara saja. Belajarlah dan beramallah, lalu kenali orang lain.
Kalau kamu berilmu kemudian rela beramal, maka ilmu itu terucap darimu ketika kamu diam. Maka berbicaralah kamu dengan lisan yang dihiasi amal. Jangan sampai kamu berbicara tentang ilmu tetapi tidak kamu sertai dengan amal, bagaikan pohon tidak berbuah. Seseorang ulama berkata, ilmu siapa tidak bermanfaat, maka tidak bermanfaat pula tutur katanya. Wahai hamba Allah, orang beramal dengan ilmu akan mendapat manfaat dengan ilmu tersebut, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Janganlah kamu datang hanya membawa sepucuk ilmu lalu merasa cukup. Sesungguhnya ilmu itu harus disertai amal. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tidak berbuah, dan beramal tanpa ilmu bagaikan membangun rumah di atas pondasi yang rapuh, tidak akan dapat tegak. Janganlah kamu menjadi penjual amal dengan ilmu, karena di antara kamu banyak orang yang pandai berpantun disertai ibarat-ibarat, dan kebenaran-kebenaran meliputi balaghahnya, namun tidak disertai dengan amalan, bahkan tidak punya rasa ikhlas. Seandainya kamu mau melatih hati, tentu anggota tubuhmu ikut terlatih, karena hati itu pusat organ tubuh yang ada. Ilmu itu seperti kulit dan amal bagaikan kerangka. Kulit itu bisa dipelihara jika kerangkanya terpelihara. Jika kulitnya rusak, maka rusak pula kerangkanya. Jika amal tidak ada, maka ilmu itu lenyap dengan sendirinya. Mana mungkin ilmumu bermanfaat bagimu kalau tidak kamu amalkan? Wahai orang berilmu, jika kamu ingin memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat, amalkanlah ilmumu, ajarilah manusia. Hai orang kaya, jika kamu ingin baik di dunia dan akhirat, ringankanlah beban orang-orang fakir. Perbaikilah persahabatanmu dengan Allah, takutlah kepadanya, beramallah dengan hukum-hukumnya, tunaikan haknya. Apabila kamu beramal menggunakan hukum Allah, berarti telah menunaikan amal dengan usahamu. Bahkan kamu termasuk mendorong orang lain untuk mengamalkan hukum-hukumnya. Ilmu yang kamu miliki dan amalkan, setelah kamu amalkan akan timbul ilmu lagi bagimu tanpa kamu pelajari. Ini adalah anugerah Allah karena perbuatan baikmu. Satu kali kecelakaan bagi orang jahil, yaitu bodoh tidak berilmu, yaitu karena tidak mau belajar. Dan 7 kali kecelakaan bagi orang beriman karena menyia-nyiakan ilmunya. Orang berilmu tetapi tidak beramal, maka lenyaplah berkah ilmunya dan lepaslah tanda baginya. Berilmu lalu beramal, kemudian memperbaiki cinta Allah, maka apabila cintamu bersih, niscaya hal itu semakin mendekatkan kamu kepadanya dan mengkosongkan yang lain. Jika dikehendaki, perbuatan tersebut dapat memperharum namamu di hadapan makhluk, bahkan semakin menambah pembagianmu. Wahai hamba Allah, janganlah kamu menghina ahli hukum dan ulama, karena ucapan mereka menjadi pengobat dan rancangan kalimatnya sebagai buah. Terimalah ulama yang bertakwa, agar kamu memperoleh berkah. Kamu jangan menemani ulama yang tidak beramal dengan ilmunya, karena apabila kamu bergaul dengan mereka, tentu bencana akan menimpa kamu. Mereka malah mencelakakan kamu. Celaka kamu. Sampai kapan kamu mempersibuk dirimu dan sibuk mengurusi keluargamu sampai lupa mengabdi kepada Allah? Seorang ulama berkata, apabila kamu mengajar anakmu, sertakanlah niat dan agar disibukkan dia bersama Allah. Ketahuilah bahwa niat itu bisa membuat baiknya sesuatu dan berharga tinggi. Ajarilah anakmu dengan ilmu tauhid dan akhiri dengan ilmu yang menjurus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tuh ngalap berkah kepada Syekh Abdul Qadir.